Chelsea siap jual Kante pada musim panas mendatang. Kontrak Kante dengan Chelsea akan berakhir pada Juni 2023. Chelsea dilaporkan terbuka untuk menjual N'Golo Kante selama jendela transfer musim panas mendatang. Kontrak Kante dengan tim Asuhan Thomas Tuchel akan berakhir pada Juni 2023. Pemain yang berusia 30 tahun itu telah menjadi pemain kunci bagi The Blues sejak tiba di Leicester pada 2016. Ia telah membuat 224 penampilan di semua kompetisi, memenangkan Liga Premier Inggris, Piala FA, Liga Champions, dan Liga Eropa selama waktunya di Sampdoria. Mengutip dari Sportmall, pada Minggu, 26 September, Chelsea dilaporkan mempertimbangkan untuk mengizinkan pemain internasional Prancis itu pergi pada tahun depan. Laporan tersebut mengklaim bahwa The Blues tertarik dengan gelandang muda Conor Gallagher dan Billy Gilmour. Kedua pemain tersebut dipandang sebagai kemungkinan pengganti pemenang Piala Dunia 2018 tersebut. The Blues juga dipercaya dapat menerima jumlah yang cukup besar untuk Kante di tengah minat dari Paris Saint-Germain dan Real Madrid. Penjualan Kante akan memungkinkan bagi The Blues untuk berinvestasi kembali dalam skuadnya. N'Golo Kante telah mencetak 1 gol dalam 6 penampilan untuk klub di London, Inggris pada awal musim 2021-2022. Bagaimana pendapat kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Kehilangan Mason Mount sangat berdampak. Mantan gelandang Chelsea Tuchel menyebutkan bahwa absennya satu pemain membuat The Blues dikalahkan oleh Man City. Big match tersaji dalam pekan ke-6 Liga Inggris musim 2021-2022. Pertandingan tersebut mempertemukan Chelsea dengan Man City di Stadion Stamford Bridge pada Sabtu, 25 September 2021 waktu setempat. Adapun laga itu dimenangi oleh Man City dengan skor tipis 1-0. Gol kemenangan Man City dilesakkan oleh Gabriel Jesus pada menit ke-53. Kekalahan ini sekaligus merupakan hasil minor perdana Chelsea di Liga Inggris pada musim 2021-2022. Akibat hasil ini, Chelsea menempati peringkat ketiga klasemen sementara Premier League dengan mengoleksi 13 poin. Sementara itu Man City naik ke posisi kedua klasemen sementara berkat kebobolan lebih sedikit daripada Chelsea. Mantan gelandang Chelsea menyebutkan bahwa absennya satu pemain ini buat The Blues dikalahkan oleh Man City. Laga ini juga menandai berakhirnya rentetan rekor buruk pelatih Man City Pep Guardiola kalau berhadapan dengan juru taktik Chelsea yakni Thomas Tuchel. Di musim 2020-2021, Thomas Tuchel sukses memecundangi Guardiola sebanyak 3 kali di 3 kompetisi yang berbeda. Adapun ketiga laga itu adalah di ajang semifinal Piala FA, final Liga Champions, dan pekan ke-35 Liga Inggris musim lalu. Kekalahan Chelsea dari Man City tersebut mengundang perhatian dari mantan gelandang The Blues yakni Joko. Adapun kekalahan Chelsea dari Man City tersebut turut mengundang perhatian dari mantan gelandang The Blues yakni Joko. Menurut Joko, Chelsea ditumbangkan Man City lantaran tidak diperkuat oleh Mason Mount. Mason Mount harus absen dikarenakan mengalami cedera saat Chelsea menumbangkan Aston Villa pada babak ketiga Piala Liga Inggris di Stamford Bridge pada Rabu 22 September 2021. Chelsea memiliki awal yang sulit di Liga Inggris, jadi berada di sana atau sekitar itu adalah start yang baik, kata Joko, seperti dilansir borasport.com dari BT Sport. Dia selalu brilian ketika berbicara, mengatakan apa yang dipikirkan dan rasakan. Dia merasa bersalah. Saya merasa koneksi lini tengah Chelsea hilang, tidak ada Mason Mount. Dia bersemangat dan mencoba mengarahkan para pemain lainnya. Terkadang Anda memiliki pertandingan dengan 3 atau 4 pemain cedera, ujar Joko menambahkan. Mengapa Thomas Tuchel gunakan formasi 3-5-2? Chelsea kalah 0-1 dari Man City dalam lanjutan Liga Inggris. The Blues dikuliti di Citizen tanpa satupun tembakan ke gawang. Chelsea versus Man City berlangsung pada Sabtu, 25 September 2021 malam waktu Indonesia Barat di Stamford Bridge. Tuan rumah kalah 0-1. Gol sematawayang Man City dicetak oleh Gabriel Jesus pada menit ke-53. Ia mampu memanfaatkan kemelut di kotak penalti Chelsea. Sepakannya menurut Jorginho dan kiper Edouard Mendy sudah mati langka. Dan hasil itu membuat Man City kembali ke papan atas Liga Inggris. The Citizen mengoleksi 13 poin dari 6 laga dan duduk di peringkat kedua, menggeser Chelsea di tempat ketiga dengan unggul selisih gol. Man City juga mampu menumpaskan dendam atas kekalahan di final Liga Champions pada musim lalu, sekaligus menghentikan laju positif Chelsea. Dalam laga Chelsea versus Man City, The Blues tampil dengan formasi berbeda yakni 3-5-2.
Formasi yang dipakai di babak kedua kalah menupaskan Tottenham pada akhir pekan lalu. Romelu Lukaku berdua dengan Timo Werner yang ditopang oleh 3 gelandang Jorginho, Mateo Kovacic, dan juga N'Golo Kante. Sayangnya formasi itu mampu diredam pasukan Pep Guardiola. Man City begitu perkasa, 15 tembakan dilepaskan oleh Kevin De Bruyne dan kawan-kawan dengan 4 mengarah ke gawang. Sebaliknya, Chelsea cuma melepas 5 tembakan, tetapi tak ada yang berujung shot on target. Chelsea begitu kesulitan menembus ke sepertiga akhir lapangan. Malah di pertengahan babak kedua, Manchester Masuk kembali ke formasi andalan 3-4-3. Ketika itu tuan rumah mampu lebih galak, tapi sayangnya mereka sudah telat untuk mampu menyeimbangkan kedudukan. Chelsea kembali berminat rekrut Chiesa. The Blues dikabarkan telah berminat kembali untuk merekrut Federico Chiesa. Namun Juventus menyatakan Federico Chiesa tidak tersedia untuk transfer. Chelsea dilaporkan akan menghidupkan kembali minat pada penyerang Juventus yakni Federico Chiesa pada tahun depan. Hal ini setelah The Blues gagal mengontrak pemain Italia itu selama jendela transfer pada musim panas lalu. Chelsea diyakini telah mengajukan tawaran uang besar untuk pemain berusia 23 tahun itu selama musim panas. Akan tetapi Juventus menyatakan bahwa penyerang sisi kanan itu tidak tersedia untuk transfer. Federico Chiesa yang memainkan peran kunci dalam kesuksesan timnas Italia di Euro 2020 telah mencetak 1 gol dalam 4 penampilan Serie A Italia untuk tim asuhan Massimiliano Allegri pada awal musim 2021-2022. Menurut Calcio Mercato, seperti yang dikutip dari Sportmall pada Minggu 26 September, Chelsea akan mencoba serangan baru dalam beberapa bulan mendatang. Karena itulah, The Blues bertekad untuk membawa sang penyerang ke Stamford Bridge pada 2022. Laporan tersebut juga menyebutkan bahwa Bayern Munchen dan Liverpool juga tertarik pada Chiesa. Pemain muda Italia itu secara teknis dipinjamkan ke Juventus dari Fiorentina dengan kesepakatan akan menjadi permanen musim panas mendatang. Chiesa telah mencetak 15 gol dan 10 assist dalam 47 penampilan untuk Signora Tua di semua kompetisi.